Saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana, ada Prof. Hipnu Nugroho dan juga kriminolog, ada Prof. Adrianus Meliala. Kita terlebih dahulu menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, melihat kasus Vina dan perkembangan terbarunya adalah terduga satu DPO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Meskipun dari kuasa hukum, terpidana Vina mengaku bahwa bisa jadi ini orang yang berbeda. Bagaimana Prof. Adrianus mengamatinya? Yang pertama, mengkonfirmasi bahwa soal 8 tahun itu di mana kasusnya dia belum terungkap, dalam arti 3 DPO belum tertangkap ya, itu bukan soal susah, bukan soal sulit, tapi lebih kepada soal polisinya nggak mau aja gitu ya. Mengapa nggak mau? Karena tentu ada soal dengan manajemen sumber daya manusianya. Terbukti ketika sekarang sudah jadi viral, menjadi atensi banyak pihak, maka kemudian lalu polisi bisa menangkap 1 DPO, dan saya yakin bahwa 2 DPO yang lain itu tinggal menunggu waktu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar bahwa kemungkinan polisi salah tangkap, artinya yang ditangkap ini bukan orang yang menjadi pelakunya? Saya kira itu, kalau itu terjadi, itu saya kira polisi akan masuk dalam kesalahan yang luar biasa tuh. Kalau sampai kemudian dugaan bahwa polisi itu melakukan peradilan sesat ya, dan kemudian lalu diulangi lagi dengan cara menangkap orang yang bukan DPO ya, saya kira itu kebodohan ya, dan saya yakin polisi tentu akan menghindar atau tidak akan melakukan kebodohan tersebut. Demikian, Mas. Tapi ada tidak potensi salah tangkap dalam kasus ini? Karena melihat runtutan waktu 8 tahun yang lalu, pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu itu juga ternyata yang bersangkutan tidak tinggal di Cirebon, tapi dia ikut ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Kemudian ternyata kan kalau dilihat dari profilnya si Peggy ini adalah kuli bangunan, sementara yang melakukan tindakan penganiayaan dan juga kekerasan seksual berujung pada kematian ini adalah anggota geng motor. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya dari kuasa hukum terpidana yang lain. Prof. Saya kira kepolisian tentu punya clue ya, punya satu petunjuk yang luar biasa kuat yang berasal dari 6 orang yang masih menjadi narapidana dan belum selesai menjalani pidananya ya, di mana tentu akan jauh lebih kredibel dibandingkan dengan 2 orang yang sudah keluar ini. Mengapa saya katakan itu lebih kredibel? Karena tentu sebagai orang yang menjalani hukuman, pada hukumannya seumur hidup pula gitu ya, maka tentu dia tidak akan lagi semacam apa adanya saja gitu, tidak ada keraguan atau tidak ada keberatan sama sekali, sehingga lalu bisa memberikan keterangan yang apa adanya kepada kepolisian. Saya kira itulah yang menjadikan dasar polisi mengapa kemudian lalu bisa menemukan petunjuk yang demikian akurat dan lalu sampai pada nama Peggy ini, begitu. Prof. Hipnu Nugroho harus komentar juga ini, Prof. Hipnu. Prof. Adrianus mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak sulit untuk polisi. Polisinya saja yang mungkin menunggu kalau viral baru mereka bergerak cepat. Prof. Hipnu, sepakat dengan hal tersebut? Ya, sepakat ya. Karena kan pertama, pada waktu kita lihat konvers Kapolresta Cirebon, itu sudah menentukan 13. Artinya 3 orang itu sudah jelas identifikasinya. Karena pada waktu penyidikan, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan peristiwa dan perbuatan. Penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, tersangka itu gambaran sudah jelas, Mas. Identifikasinya, orangnya, tempatnya, lokusnya, semuanya. Kan begitulah. Pertanyaan sekarang, kalau sampai sekarang sudah menentukan, itu sudah yang berdasarkan database yang sudah 8 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Memang betul, kalau kita sampaikan pada pengacaranya, dalam ilmu hukum, kemungkinan terjadi kesesatan bisa. Ada istilahnya mistake, kesesatan tentang subjek, atau kesesatan tentang objek, itu bisa. Atau istilahnya error personal bisa. Tapi pertanyaannya, saya sepakat sama apakah gampang itu? Kan itu kan suatu yang luar biasa. Reputasi polisi menentukan sebagai tersangka sangat dipertaruhkan kalau memang betul bahwa si Peggy ini adalah bukan sebagai pelakunya. Begitu, Mas. Ya. Lantas bagaimana dengan pengakuan narapidana lain yang sudah dibebaskan beberapa waktu yang lalu soal salah tangkap, Sakatal tadi yang mengaku menjadi korban salah tangkap? Ya, pengakuan dalam suatu ilmu hukum namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa. Itu doktrinnya adalah asas non-incrimination. Artinya keterangan yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara KUHP, itu tidak masuk kualifikasi nilai.
bahwa di dalam pasal 66 KUHP dikatakan bahwa keterangan tersangka terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan itu perlu di cross check dengan bukti-bukti yang lain. Dan dalam ilmu hukum tidak mempunyai nilai apapun. Sehingga dalam seperti ini penyidik harus mengabaikan dulu. Yang penting adalah bukti yang ditemukan dalam suatu peristiwa, dalam suatu lokus bahwa mengarah bahwa dia adalah sebagai pelakunya. Itu sudah cukup. Makanya konstruksi undang-undang keterangan tersangka, apalagi pengakuan, itu nomor terakhir, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi murni tidak bisa cocokologi, dimirip-miripkan, namanya sama, atau mungkin lokusnya seperti apa ya? Enggak, itu terlalu sumir sekali. Karena dalam ilmu hukum itu kan begitu, tadi Pak Ugroseno bisa lihat, dalam suatu kriminalistik, selain investigasi, kemudian suatu konfrontasi, kemudian terkait dengan bentuk konfrontasi antara penyidik itu sudah luar biasa. Artinya rekonstruksi itu untuk menentukan. Rekonstruksi itu suatu taktik strategi bagaimana penyidik mengungkapkan bahwa itu dia pelakunya. Kapan? Sebab gini Mas, apapun suatu kejahatan namanya tersangka itu gak akan ngaku. Gak akan ngaku, udah pasti itu. Nah, di sini bicara bukti. Cuman permasalahan memang untuk si Peggy ini kan berdasarkan bukti yang 8 tahun yang lalu. Apakah bukti yang tersebut itu bisa mempunyai kualifikasi nilai seperti sekarang ini? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga kalau itu memang masih, berarti kita berikan apresiasi pada Polres, Polda bahwa bukti yang 8 tahun yang lalu ternyata Prof. masih Ibnu, akurat. sebentar. Sehingga bisa menentukan Prof. gampang Ibnu. sekali. Gitu. Sebelum ke Pak Ugroseno, Prof. Ibnu mengatakan yang namanya tersangka tuh nggak akan ngaku. Tapi Pak, di waktu yang bersamaan Saka Tatal tuh dipaksa untuk mengaku Pak, pernyataan dari dia. Disiksa kalau nggak ngaku Pak. Prof. Ibnu, silakan Prof. Ibnu. Halo? Oh iya. Penyiksaan itu bagian dari suatu pemeriksaan yang keliru. Memang dalam suatu pemeriksaan investigasi itu kalau kita lihat kan dulu asasnya kalau kita bicara itu adalah asas yang disebut pengungkapan berdasarkan bukti. Kan bukti-bukti yang lalu ya. Sekarang adalah subjeknya. Hingga suatu hal biasa seperti itu. Asas-asas hukum menyatakan nggak akan mengaruh kalau hanya berdasarkan suatu seperti itu. Oleh karena itu langkah-langkah presumption of innocence dalam rangka pemeriksaan itu suatu keliru sekali. Sekarang itu di era sekarang memang, apalagi 2016 ya, harusnya ya penyidik itu tidak melakukan seperti itu. Kan gitu kan. Nggak melakukan seperti itu. Kan sekarang gitu, bagaimana mengungkap perkara itu adalah bagaimana legalitas seorang penyidik untuk mendapatkan suatu perkara. Kan gitu. Kalau sampai itu salah, lah keliru. Oleh karena itu kecepatan menampilkan sampai penyiksaan itu berakibat fatal. Karena apa yang terjadi nanti di pembuktian selanjutnya akan keluar. Ini yang agak sampai sekarang memang kalau kita lihat kasus-kasus pengungkapan perkara dengan kekerasan, pembunuhan, curat, itu memang kalau kita teliti, dia nekat, termasuk tidak mengaku seperti itu.